إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya dengan melalui amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, baik yang bersifat sunnah, terlebih yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya. Dan juga para hadirin, mari bersama-sama kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari hal-hal yang sudah jelas-jelas Allah dan Rasulnya larang buat kita semuanya. Dengan itu para hadirin, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi segenap larangan-larangannya, semua kita yang hadir di majelis yang mubarak ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang al-muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman pasti dan pasti meyakini bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak kekal, akan fana, dan suatu saat ada batasan waktu yang akan mengakhiri kehidupan kita. Kita akan meninggalkan dunia dan dunia pun meninggalkan kita. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan orang-orang dari kuburan mereka semuanya. Untuk apa para hadirin? Untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di sini Allah mudahkan hisab kita, Allah ringankan hisab kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara fase yang akan dilalui orang-orang beriman nanti di akhirat adalah setelah mereka dihisab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditimbang amal mereka. Amalan kita yang di dunia yang sudah kita kerjakan, baik yang berupa kebaikan ataupun keburukan, semua akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan ini adalah hak, benar adanya. Dan masyarakat muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal-amal hambanya, setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang amal kebajikannya lebih berat dibandingkan amal keburukannya, dan mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang penduduk surga. Yang kedua para hadirin adalah golongan yang mana
solehnya. Maka mereka ini termasuk orang-orang yang rugi, yang akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, atau Allah akan memaafkannya. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-11 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka mereka berada di dalam kehidupan yang diridhai. Mereka akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Dia adalah neraka yang sangat-sangat panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari sengatan api neraka. Allahumma amin. Yang ketiga para jamaah, golongan yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah orang yang antara kebaikan dan keburukannya, antara ibadah dan maksiatnya itu imbang. 50% bobot kebaikannya dan 50% bobot keburukannya. Maka orang-orang seperti ini akan bertempat tinggal di Al-A'raf, yaitu tempat dataran tinggi antara surga dan neraka. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu hadis ketika Rasul ditanya para sahabatnya tentang alladzi istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Ya Rasulullah, siapa orang yang kebaikan dan keburukannya sama-sama 50%-nya? Maka kata Rasulullah, ulaika ashabul a'raf. Mereka adalah orang yang menghuni, yang tinggal di dataran tinggi antara surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini khatib akan menyampaikan tentang amalan-amalan apa saja yang bisa membuat timbangan kebaikan kita bobotnya sangat berat. Para ulama banyak menyebutkan berbagai bentuk ibadah dan amalan. Di sini khatib menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah di antara yang bisa membuat bobot timbangan kita kelak pada hari kiamat sangat-sangat berat adalah al-husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Rasulullah dalam hadis yang Tirmidzi menyebutkan, ma min syai'in athqalu fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada yang lebih berat timbangannya kelak di timbangan melainkan budi pekerti yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mumpung kita masih di kehidupan dunia para jamaah, mari kita pastikan akhlak kita baik. Yang pertama, akhlak kita baik terhadap pencipta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pastikan akhlak kita baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah? Kita perbaiki ibadah kita. Wudu kita sempurnakan. Salat kita usahakan berusaha untuk khusyuk. Ibadah-ibadah yang lainnya dengan adab dan yang lainnya. Membaca Quran, menghadap kiblat, ya, dalam keadaan berwudu dan yang lainnya. Kita berusaha dengan sekuat tenaga akhlak kita kepada Allah ketika beribadah kita berikan yang terbaik. Lantas bagaimana akhlak kita kepada makhluk? Kita juga berusaha sekuat tenaga kita agar akhlak kita, budi pekerti kita kepada makhluk-makhluknya Allah juga baik. Kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kepada kerabat kita, kepada tetangga kanan kiri kita, kepada saudara-saudari kita, kepada teman sejawat kita, kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda daripada kita, kepada alim ulama
dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan kepada orang yang beda akidah dengan kita tunjukkan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang agung memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana beliau meskipun dibenci ajarannya, tapi beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya dari musuh-musuh beliau, dari orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran beliau. Maka kita sebagai umatnya, bagaimana diri kita pastikan akhlak kita baik. Kalau di masjid, bagaimana akhlak kita dengan penduduk masjid ini baik. Ketika kita bermasyarakat, kita pastikan akhlak kita baik di masyarakat. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan fadilah. Tidak ada yang lebih berat timbangannya di mizan melainkan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hal yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di mizan adalah memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, wabil khusus zikir yang diajarkan Rasul kepada kita sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kata yang ringan diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi bobotnya sangat berat di timbangan kelak. Habibatani ila rahman, kedua kata ini sangat dicintai Gusti Allah karena kedua kata ini sangat memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keseharian kita 24 jam ini pasti ada waktu-waktu senggang. Maka kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana zikir-zikir yang bobotnya luar biasa ini kita ucapkan. Ketika kita berangkat kerja, pulang kerja, mengantar anak sekolah, jemput anak, dan aktivitas yang lainnya, mari kita basahi zikir kita, mari kita basahi lidah kita dengan ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sedikit yang khatib sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya, dan semoga kita ditakdirkan Allah, mudah-mudahan mizan kita, mizan kebaikan kita menjadi bobotnya yang sangat berat sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Aqulu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد يا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. أيها الحاضرون رحمكم الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات
الحاجات. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وثقل موازينا، ونسألك العلا من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر. أطيعوا الصلاة.